Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi pada ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, sehat-sehat semua? Ibu harap kalian semua sehat-sehat, tetap ceria, tetap bersemangat. Walaupun kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa pergi ke tempat liburan, dan segala sesuatu terbatas. Tapi kita harus tetap semangat dan tetap ceria. Sekolah walaupun secara online, tetap belajar yang benar. Sekolah minggu pun walau secara online, tetap harus dilakukan dengan benar. Adik-adik, Ibu tanya semua, apa semua udah pada mandi? Ada yang masih tiduran nggak? Udah pada mandi ya? Ibu percaya semua pasti udah mandi ya. Semua udah sarapan, semua udah pakai baju yang bagus, semua udah sikat gigi, dan harumnya udah sampai ke sini nih. Adik-adik, kita sekarang mau mulai sekolah minggu kita. Kalau kita mau mulai sekolah minggu, biasanya kita ngapain? Ya, benar. Kita berdoa. Kalau kita berdoa, gimana sikap doa yang benar? Boleh nggak selonjoran? Nggak boleh ya. Boleh nggak sembari makan? Nggak boleh. Kalau kita mau berdoa, gimana adik-adik? Ya benar, tangan dilipat, mata ditutup, karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari ini kita bisa ada, kita bisa sehat, karena kasih sayang dan perlindungan Tuhan semata. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Ayo duduk yang manis. Nggak ada lagi yang selonjoran. Nggak ada lagi yang makan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih kami sudah dapat pada hari ini dalam keadaan sehat semua. Kami mau melakukan sekolah minggu secara online. Kami mau serahkan sekolah minggu kami ini ke dalam perlindungan kasih Tuhan semata. Kami mau supaya Tuhan memberkati sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah Tuhan juga memelihara hati kami, sehingga kami mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat kami memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama-sama dengan teman kami melakukan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sekolah minggu kami
dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kalau kita nyanyikan lagu ini sambil kita ikuti silakan ya. Lagu ini berjudul Jatuh. Oke adik-adik, kita gerakan semangat ya. Oke kakak. Segala aktimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong bukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman
firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong pimpin juga guru sekolah minggu kami yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik di rumah, apa kabar pada pagi hari ini? Wah, senang sekali melihat dan mendengarkan adik-adik dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan adik-adik. Senang sekali menyapa adik-adik di Sunday School pada pagi hari ini. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah film animasi tentang seseorang. Seseorang itu bernama Saulus. Saulus ini lahir di kota Tarsus. Dia adalah orang Yahudi dan ahli kitab Taurat. Saulus ini sangat ahli kitab Taurat. Firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Ingat adik-adik, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Nah, kita akan belajar dari Saulus. Saulus ini adalah orang yang sangat jahat. Dia sangat jahat terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ketika ada orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka dia akan tangkap dan akan dipenjarakan adik-adik. Saulus ini sangat-sangat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik, Saulus ini mendengarkan bahwa di sebuah kota banyak orang yang percaya kepada Kristus. Maka Saulus bersama dengan teman-temannya berangkat ke kota tersebut untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, murid-murid Tuhan. Dia akan tangkap, dia akan bawa ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Nama kota itu adalah kota Damsyik. Ingat adik-adik, nama kota itu adalah kota Damsyik. Nah, ketika adik-adik sampai di kota Damsyik, mau mendekati kota itu, tiba-tiba ada sinar yang begitu terang seperti matahari, sampai Saulus ini tidak bisa melihat. Karena terlalu terang sinar itu, Saulus sampai tersungkur dan jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus ini bertanya, adik-adik, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Apa adik-adik kata suara itu? "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ternyata suara itu adalah suara Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh pergi ke kota. Tetapi saat Saulus ini mau berjalan, dia baru sadar bahwa dia tidak bisa melihat lagi. Jadi ia meminta teman-temannya untuk mengantarkannya ke kota tersebut. Dia mau diantar ke rumah seorang yang bernama Bapak Yudas. Nah, kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak yang bernama Ananias untuk pergi menemui dan berdoa buat Saulus. Bapak Ananias ini adik-adik adalah murid Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Bapak Ananias ini untuk berdoa buat Saulus. Tapi Bapak Ananias ini pernah mendengar bahwa Saulus ini orangnya sangat jahat.
Dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bertanya, kenapa harus Saulus? Karena Saulus ini adalah orang yang jahat dan suka menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa Saulus ini telah bertobat. Nah, Saulus ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang akan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, akhirnya Bapak Ananias ini pergi menemui Saulus karena Saulus sudah bertobat dan berubah. Ya. Setelah menemui Saulus, dia berdoa buat Saulus. Ketika dia berdoa, maka Saulus bisa melihat. Dia bisa melihat lagi. 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, dan dia tidak makan, dan dia tidak minum. Akhirnya setelah Bapak Ananias ini berdoa, maka Saulus bisa melihat lagi. Saulus ini adik-adik sudah bertobat. Tadinya jahat, sekarang dia sudah menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, kita belajar dari Saulus pada pagi hari ini, ya. Kita belajar sebagai pengikut Kristus, adik-adik, kita semua harus mau meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang buruk. Ya, kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang buruk. Sebagai pengikut Kristus adik-adik, kita harus taat mengikuti perintah Tuhan. Memang banyak tantangan yang kita hadapi adik-adik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik untuk melakukan yang baik. Siapa yang mau melakukan yang baik adik-adik? Betul, kita harus mau berubah. Ya, mau berubah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya adik-adik, sebagai ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Roma ayat 8, diambil dari Roma 8 ayat 28. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 28. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan di sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong kita. Bapa, terima kasih Engkau masih setia menyertai kami sampai pada hari ini. Kami juga berterima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah sekolah minggu online bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami serta orang tua kami yang selalu mendampingi kami setiap harinya. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Engkau mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu online di minggu depan. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberkati dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah kami, walaupun terbatas oleh jarak, tetapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk terus belajar. Kami juga berdoa bagi orang-orang di luar sana, mungkin saat ini mereka sedang sakit, kiranya Engkau yang sembuhkan mereka. Bagi mereka yang mengalami kesulitan karena keadaan pandemi saat ini, Kau yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dan bagi mereka yang berduka, kiranya Kau juga yang memberikan penghiburan. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Kau telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman yang kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan, dan selalu jaga kami dan keluarga, papa, mama, adik, kakak ya Tuhan, agar kami selalu berada di bawah pimpinan-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu seturut kehendak-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.